Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari kelas X OTP 2. Saya ingin menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan dan fungsi-fungsinya. Yang arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Pengertian kearsipan adalah pengolahan catatan rekaman kegiatan sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Jenis-jenis arsip. 1. Arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Arsip kepegawaian, contoh daftar riwayat pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman presentasi. B. Arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. C. Arsip pemasaran, contoh surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. D. Daftar pendidikan, contohnya kurikulum satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, dan transkrip mahasiswa. Arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya didasarkan pada tampilan fisik media yang digunakan dalam merekam informasi. Menurut bentuk dan wujud fisiknya, arsip dapat dibedakan menjadi 1. Surat, contohnya naskah perjanjian, kontrak, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, dan tabel. 2. Pita rekaman. 3. Mikrofilm. 4. Disket. 5. Compact disc. 6. Flat disk. 3. Arsip menurut nilai gunanya. Pengolahan arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya ada 7 macam, yaitu A. Arsip bernilai informasi, contoh pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. B. Arsip menurut administrasi, contohnya ketentuan organisasi, surat keputusan produser kerja, dan uraian tugas pegawai. Arsip bernilai hukum, contohnya akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, akte perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, dan keputusan pengadilan. D. Arsip bernilai sejarah, contohnya laporan tahunan, notulen rapat, dan gambar foto dan peristiwa. E. Arsip bernilai ilmiah, contoh hasil penelitian. F. Arsip bernilai keuangan, contoh kualitas bon penjualan. Arsip bernilai keuangan, contoh kualitas bon penjualan dan laporan keuangan. G. Arsip bernilai pendidikan, contoh karya ilmiah para ahli, kurikulum
satuan pelajaran dan program pembelajaran. 4. Arsip menurut sifat kepentingannya. Pengolahan arsip menurut kepentingannya atau urgensinya ada beberapa macam, yaitu A. Arsip petak berguna, contohnya surat undangan dan memo. B. Arsip berguna, contohnya presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat pesanan barang. C. Arsip penting, contohnya surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. D. Arsip vital, contohnya akte pendirian perusahaan. 6. Arsip menurut tempat tingkat pengelolaannya dibedakan menjadi 1. Arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, dan arsip nasional pusat di Jakarta. 2. Arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah, dan arsip nasional di daerah ibu kota provinsi. 7. Arsip menurut keasliannya. Pengelolaan arsip berdasarkan pada tingkat keaslian dapat dibedakan menjadi A. Arsip asli, yaitu dokumen langsung terkena hentakan mesin tik, cetakan printer, tanda tangan, serta leganisasi yang merupakan dokumen utama. B. Arsip tembusan, yaitu dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam proses pembuatannya bersama dokumen asli, tetapi ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. C. Arsip salinan, yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. 8. Arsip menurut kekuatan hukum. Pengelolaan arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas dari sisi hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta, bukan fotokopi atau film, sebagai tanda kebahasaan dari isi arsip bersangkutan. Arsip autentik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. 2. Arsip yang tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini dapat berupa fotokopi, film, mikrofilm, dan hasil print komputer.